Saudara bersuka cita hari ini, amin. Amin. Di sepanjang bulan ini kita masuk dalam tema di Gereja Betani Yestoya tentang menikmati berkat Tuhan. Dan minggu lalu saudara sudah diberkati dengan topik khotbah tentang menikmati berkat rohani. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa menikmati berkat jasmani. Semua kepingin berkat hari ini, amin. Setiap manusia yang normal pasti suka diberkati, amin. Kalau saya tanya, siapa yang pengen berkat? Pasti semua angkat tangan. Siapa yang pengen berkat lebih lagi? Semua pasti angkat tangan lebih tinggi lagi. Ya, semua kita pasti nggak tolak yang namanya berkat. Nah, kata menikmati, ya, kita tahu dalam bahasa Inggris suka dipakai kata enjoy, ya. Sering dengar ya kata-kata ini ya, enjoy. Artinya adalah untuk dapat menikmati situasi, segala situasi yang kita sedang alami. Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan kita manusia gak ada yang kebal dengan yang namanya tantangan dalam kehidupan. Gak peduli seberapa rohani, seberapa kuat kita, atau seberapa rajin kita melayani, kita semua gak pernah terlepas sebagai manusia yang sangat terbatas. Kita pasti melewati yang namanya situasi yang kadang-kadang di atas, kadang-kadang ada di bawah. Kalau saudara pergi ke Pulau Bali ya, sekarang di airportnya ada tulisan kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di Bali. Enggak, kadang-kadang kita ada di atas, Tuhan izinkan kita mengalami kelimpahan, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita juga mengalami yang namanya kekurangan. Itu sangat manusiawi dan sangat normal terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa enjoy untuk menikmati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti mereka yang sudah menikah, seringkali dalam janji nikah kan Tuhan kata seringkali diucapkan kan, dalam suka maupun duka, ya, sehat atau sakit, berkelimpahan atau berkekurangan, sampai maut memisahkan kita. Wow, kedengarannya luar biasa, tapi prosesnya tidak semudah itu. Betul? Yang sudah menikah, ya. Nah, Mazmur 5 ayat 13 sebagai ayat utama kita di sepanjang topik menikmati berkat jasmani. Mari kita baca sama-sama ya. Biasanya kalau siang-siang gini lebih enak kalau kita baca sama-sama. Oke? 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, saya kasih warna kuning kata memberkati. Ya, karena kita semua suka yang namanya berkat. Dan Alkitab ini jelas sekali pemazmur, Daud katakan bahwa orang benar itu akan menikmati, akan diberkati oleh Tuhan. Berarti ada orang-orang yang tidak benar juga, ya, yang kita lihat di sekeliling kita. Kalau kita nggak bisa tutup mata, ada mereka juga mengalami kelimpahan. Tetapi apakah berkat yang mereka alami, apakah berkat yang mereka miliki itu sama dan bisa dinikmati sama seperti Tuhan memberkati kita orang-orang benar. Amin. Dan firman Tuhan juga lanjutkan dengan kata-kata Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Seperti tadi pagi saya katakan bahwa saya mulai dengan satu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke. Ya, saudara semua tahu cerita ini bagaimana Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa selama dia melayani, Tuhan Yesus sebenarnya fokus kepada murid-muridnya. Dan kalau saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan cerita ini, seringkali cerita ini, kita semua tahu cerita ini ya, kita fokus kepada anak kecil yang memberikan roti kepada Tuhan. Atau bagaimana Tuhan itu membuat kelimpahan sehingga fokus kita hanya ke 12 bakul yang tersisa. Ya, dari 5 roti dan 2 ikan masih ada sisa 12 bakul. Boleh slide selanjutnya, ini mungkin baterainya, oh belum nyala kali ya. Saya lupa nyalain. Mungkin ada 12 bakul penuh yang tersisa. Seringkali kita fokus saja kepada sisanya 12 bakul. Tapi kita nggak lihat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia memecah-mecah, dia memberkati roti itu. Dan kemudian dia bagi-bagikan lebih dahulu kepada murid-muridnya. Karena dalam pelayanannya Yesus fokus kepada 12 muridnya ini. Dia ingin mengajarkan murid-muridnya sesuatu. Dia ingin murid-muridnya itu mengerti kehendak Tuhan lebih daripada sebelumnya. Makanya dia bagikan roti itu kepada murid-muridnya dan murid-muridnya membagikan roti itu kepada 5.000 orang tersebut. Dan terjadi mujizat luar biasa, sisa
12 bakul tersebut. Nah, kita seringkali menginginkan berkat yang luar biasa, yang spektakuler. Seringkali kita menginginkan berkat sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan ukuran kita. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana jika berkat dari Tuhan berbeda dengan apa yang kita harapkan? Apa yang terjadi? Apakah saudara akan ngomel-ngomel? Apakah saudara akan komplain sama Tuhan? Apakah saudara akan berkata, Tuhan gak adil? Ya, lihat orang yang gak benar, mereka berlimpah, mereka punya segala sesuatu. Tapi aku enggak. Apakah saudara akan ada di posisi tersebut? Manusiawi sih kalau kita terjebak dalam permainan perbandingan tersebut. Tapi hari ini sekali lagi Tuhan mau mengajarkan murid-muridnya, juga Tuhan ingin mengajarkan kita semua untuk melihat dan menikmati berkat jasmani dengan cara Tuhan. Amin, dengan cara Tuhan. Nah, cerita dalam kitab Markus pasal 6 tadi, itu ada cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dilanjutkan dengan satu cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ya, Yesus berjalan di atas air. Dan pada waktu penulis kitab Markus ini menuliskan cerita Yesus berjalan di atas air, itu setelah dia menuliskan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Terbukti dari kalimat yang ditulis di bagian depan dikatakan sesudah itu. Sesudah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, dia perintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang lebih dulu. Pergi ke Betsaida lebih dulu dan dia akan memisahkan diri untuk berdoa di atas bukit. Nah, singkat cerita, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Danau Galilea enggak terlalu besar, panjangnya 21 km, lebarnya lebih kurang 10 km. Ya, ketika hari sudah malam, Yesus yang tinggal sendirian di darat, dia lihat dari atas bukit, murid-muridnya sudah kepayahan mendayung perahu tersebut karena ada angin sakal. Ya, karena ada angin sakal. Angin sakal ini bukan sesuatu yang terjadi karena ada roh jahat, enggak, terus diterging-terging, enggak. Angin sakal ini sesuatu yang alamiah, yang natural terjadi. Sama kalau kita mengambil keputusan yang salah, kita investasi yang salah, kita lakukan apa, seringkali ada konsekuensi yang kita harus alami. Ya. Dan murid-murid dalam mengarungi Danau Galilea, dia udah kepayahan, Yesus lihat dari atas. Dan kira-kira udah jam 3 malam, mereka berangkat dari petang sekitar jam 6 sore, jam 3 malam, berarti 9 jam nih, udah mendayung-dayung kepayahan. Tahukah apa yang dilakukan Yesus? Dikatakan ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Apakah dia akan naik ke perahu? Enggak. Alkitab katakan ia hendak melewati mereka. Sudah perhatikan, Yesus udah lihat mereka kepayahan, dia yang suruh pergi duluan, dan udah tengah malam, mereka lagi, Yesus bilang, aku cuma hendak melewati mereka. Artinya Tuhan gak ada niatan untuk menolong mereka saat itu. Saat itu Tuhan gak ada niatan. Tentu Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya melihat Yesus, mereka bilang, oh itu hantu. Tetapi pada waktu mereka berteriak-teriak dan mereka terkejut, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Perhatikan baik-baik, ayat 52 ditutup, mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, ya, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Artinya mereka tetap gak mengerti kehendak Tuhan. Mereka suka hanya melihat yang spektakuler, tapi mereka gak menangkap apa yang Tuhan ingin mereka mengerti. Ya, apa yang Tuhan ingin mereka mengerti. Kenapa penulis kitab Markus menulis ini dalam, dan kejadian ini secara sengaja Yesus jadikan satu kejadian bersambung. Karena Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya, sama seperti Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita. Nah, cerita ini juga tertulis dalam kitab Matius, ya, kejadian yang sama. Tapi kitab Matius menuliskan satu kisah di tengah-tengahnya pada waktu murid-muridnya lihat, wah itu hantu, ya. Tiba-tiba ada satu orang murid yang namanya Petrus berinisiatif, Tuhan kalau itu benar-benar kamu, ya, kalau itu benar-benar engkau, Petrus bilang suruhlah aku berjalan di atas air. Kemudian Yesus berkata datang, maka Petrus turun dari perahu, dia jalan di atas air mendapatkan Yesus. Angin terus bergejolak, takut dan Petrus mulai tenggelam. Tapi lihat di sini, dia berteriak, Tuhan tolong aku. Segera, katakan sama saya segera.
Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini cerita yang sama, kejadian yang sama, ditulis oleh penulis yang berbeda, Matius dan Markus. Di Markus mereka terkejut, Tuhan Yesus bilang, "Tenang, ini aku." Di kitab Matius, ternyata di antara kejadian itu pada waktu mereka terkejut, Petrus bilang, "Tuhan, kalau itu kamu, suruh aku jalan di atas air." Petrus jalan di atas air, dan tiba-tiba dia mulai tenggelam. Dan segera Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Seringkali Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita tidak mendapatkan berkat sesuai dengan kehendak kita, kebanyakan kita komplain, ya, kita kemudian bimbang dan akhirnya kita takut. Di ibadah kedua ini saya hanya ingin menitik beratkan kepada apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara, sangat normal untuk kita terjebak dalam permainan perbandingan sehingga kita ngerasa nggak cukup, kejar lebih, tetap bimbang. Jadi takut, aduh gimana ya, belum bayar cicilan rumah, cicilan mobil, bayar uang sekolah anak, makin mahal dan segala macamnya. Ya. Kita berpikir Tuhan hanya berjalan, nggak peduli sama kita. Tapi tahukah saudara bahwa ada satu perkataan Tuhan yang begitu luar biasa yang datang kepada saya dan saudara pada siang hari ini. Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan terjemahan bahasa Inggris katakan, "Take heart, it is I." Sama kayak waktu Tuhan datang kepada Musa. "This is I am who I am." Ini aku, Elohim, ya, yang mampu menyediakan segala hal, yang mampu mengadakan mujizat-mujizat. Jangan takut. Saya suka perkataannya Bapak Gembala Senior ya, tadi gereja Malang gereja yang mujizat. Tapi kalau nanti di perkataan Gembala ya dikatakan kalau nggak ada mujizat, nah itu baru mujizat gitu kan. Karena mujizat itu hal yang biasa. Ya, itu hal yang biasa. Tapi jangan jadi orang Kristen yang hanya membangun hidupmu di atas mujizat, tanda-tanda saja. Bagaimana kalau tidak ada tanda-tanda dan mujizat? Apakah kita tetap percaya Dia Tuhan yang sanggup memberikan mujizat bagi kita? Apakah kita tetap bisa menikmati keadaan di mana mujizat yang kita inginkan tidak seperti yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada." Amin. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan ada hari ini? Amin. Kita rasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Saudara datang ke tempat ini, saudara bukan transaksi dengan Tuhan, tapi dengan sebuah kerinduan ingin membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kita perlu percaya bahwa Tuhan ada dalam segala situasi. Kita percaya Dia ada, Dia dan sanggup memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kitab Yohanes 20 ayat 29 berkata seperti ini saudara. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Yuk baca sama-sama yang bagian warna kuning. 2, 3. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi kalau berkat yang saudara inginkan tidak terjadi seperti apa yang rancangan Tuhan inginkan terjadi atas hidupmu, bagaimana responmu? Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah engkau akan komplain sama Tuhan? Apakah engkau akan mundur dari Tuhan? Tuhan bilang gini, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu cukup buat kita. Amin. Hadirat Tuhan itu lebih daripada cukup buat kita. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Smith Wigglesworth berkata seperti ini. I'm not moved by what I see. I'm not moved by what I feel. I am only moved by what I believe. Saya tidak tergerak dengan apa yang saya lihat. Saya tidak tergerak dengan apa yang saya rasakan, tapi saya tergerak dengan apa yang saya percaya. Bapak Ibu Saudara,
seringkali melihat keadaan kita nggak punya rasa cukup, kita marah-marah sama Tuhan, kita komplain, karena selalu kita berdasarkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat saja. Tapi hari ini, di ibadah mujizat ini, bisakah saudara mengambil sebuah sikap? Saya hanya bergerak dari apa yang saya percaya. Dan firman Tuhan datang kepada kita semua siang hari ini. Tuhan katakan, be still, tenanglah. Ini aku, jangan takut. Amin. Kalau saudara bisa tahu dan yakin bahwa Tuhan ada, ya, saudara bisa menikmati setiap berkat-berkat jasmani yang engkau sedang alami saat ini. Engkau bisa bersyukur bahkan kepada hal-hal yang sangat sederhana, yang sangat kecil. Tadi malam saya bilang sama anak-anak di youth, bisakah kita bersyukur buat air mineral yang kita masih bisa minum hari ini. Sehingga kita pikir, wah cuma haus air. Tapi kalau sudah lihat ada banyak orang gak bisa minum air yang sehat dan bersih, bisa gak sudah bersyukur buat air mineral yang sudah minum hari ini? Bisa gak sudah bersyukur untuk bisa beribadah dengan nyaman? Ya, banyak gereja yang gak punya AC terbuka, ya, AC alami. Di sini, waduh, dingin, nyaman, sound enak, lighting enak, multimedia enak. Bisa gak sudah bersyukur buat hal-hal, bahkan hal-hal yang paling kecil dalam hidupmu? Kenapa? Karena hadirat Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu lebih daripada cukup memampukan kita menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Boleh next slide-nya ya. Ya. Nah, saya tutup dengan kesaksian karena ibadah kedua nggak terlalu panjang, cuma 25 menit. Yang tadi ada yang datang pagi ya. Nah, saya kasih kesaksiannya agak beda dari jemaat kami juga. Namanya Marcel Stefano. Ya, Marcel Stefano. Ya, Marcel ini punya satu istri namanya Kezia Cecilia dan anak mereka namanya Seska. Nah, pada zaman pandemi kemarin ya, di zaman Delta ya, itu yang paling heboh ya selama zaman Covid pandemi. Akhirnya Marcel ini kena Covid. Agak bandel gitu kan, saya bilang rumah sakit lagi antri loh. Kamu lebih baik daftar dari awal. Tapi dia pikir enggak apa-apa kak. Akhirnya di apartemennya ya, dia masih nonton bola dan segala macam, dia pikir enggak apa-apa. Tapi ternyata dia sudah sampai parah banget. Itu hasil ronsennya udah paru-parunya udah penuh dengan kabut ya. Bahkan dia harus diangkat sama ambulans dari apartemen ke rumah sakit. Drama waktu itu nggak cukup seperti sampai itu. Drama di Jakarta pada waktu itu ambulans mahal banget, mahalnya banget ya. Tapi bisa loh Tuhan siapin di tengah situasi yang sangat sukar waktu itu, membingungkan dan penuh dengan ketakutan. Tiba-tiba ada salah satu ambulans dari saudara sepupu kita ya mereka gak percaya ada Covid waktu itu, dan tiba-tiba dikasih padahal iman kita berbeda. Dia kasih dan bayarnya murah. Sopirnya gak pakai masker, gak pakai apa, dia bilang apa ini cuma flu biasa, gak apa-apa gitu kan. Padahal Marcel ini dibawa pakai kursi roda dari apartemen lantai 20 turun ya, pakai tabung dan dia tenang-tenang aja ya. Terus belum selesai cari ambulans, akhirnya puji Tuhan dapat dengan harga murah ya. Sopirnya nekat kemana-mana ini. Drama kedua, cari rumah sakit dari utara ke selatan, timur dan barat Jakarta, nggak ada rumah sakit yang bisa terima ya. Setelah mohon istrinya bahkan sampai voice call ke kita semua grup, dia mohon untuk terima Marcel karena tabungnya udah mulai habis juga. Dan semua rumah sakit antri sampai di jalan-jalan pada waktu itu di Jakarta. Tapi akhirnya dapat satu rumah sakit, antri tunggu di UGD, tapi nggak ada tempat duduk, cuma ada nggak ada tempat tidur, cuma ada tempat duduk. Dapat masuk, masih tunggu daftar antrian. Ya, masih tunggu daftar antrian. Mungkin boleh next slide. Ya. Drama ketiga, tadi udah dramanya kedua ya. Drama ketiga, stok oksigen. Bahkan di rumah sakit stok oksigen habis. Marcel pada waktu itu cuma punya satu tabung oksigen. Ya, satu tabung oksigen yang ini ya.
Pertama kali punya yang besar ini nih, bukan, yang kecil ini, yang dibawa. Dan akhirnya kita di gereja bikin satu grup untuk menolong Marcel mencari oksigen. Belum bisa masuk kamar. Ini puji Tuhan fotonya udah lagi di tempat tidur ya. Tapi belum di kamar. Cari oksigen. Dari cuma punya tabung kecil sampai Marcel punya 12 tabung. Orang-orang rumah sakit pikir, ini siapa nih ya? Punya sampai pasokan tabung oksigennya banyak sekali. Artis atau siapa banyak yang sayang sama dia atau bagaimana? Ya, sampai-sampai tabung-tabung oksigen itu bisa bantuin juga pasien-pasien yang lain. Ya, itu drama berapa tuh? 1, 2, 3 ya, drama ketiga, oksigen. Drama keempat, isi oksigen. Udah punya tabung, nggak tahu ngisinya di mana. Sampai Tangerang, sampai Bogor, wah kita cari semua tabung-tabungnya. Ada waktu di mana oksigen belum keisi, belum kekirim. Itu teks Marcel ke istrinya. Di Kamis pagi itu dia bilang, gua alamin mujizat ini Sil. Ini dia ngomong sama istrinya. Mungkin saudara bisa baca, saya baca ini ya bilangnya. Kamis pagi oksigen gua udah habis semua. Ada 3 tabung gede, oksigen rumah sakit di IGD belum bener. Nafas gua udah engap-engap. Gua cuma berdoa, Tuhan ini 3 tabung dan nafas gua gak bergantung pada tabung ini. Kalau Tuhan mau jadikan tabung ini ada oksigen, pasti saat ini juga ada. Tiba-tiba ada satu suster iseng, dia ngelihat saya, gua udah engap. Dia langsung colok oksigen yang punya rumah sakit, yang dia pikir itu masih ada oksigennya. Padahal itu udah habis duluan dari semalam. Tapi tiba-tiba langsung keluar loh, itu oksigen benar-benar ada. Dan benar-benar bisa gua hirup. Padahal itu tabung dari rumah sakit yang rusak indikatornya dan udah habis duluan dari hari sebelumnya. Di situ dikatakan aku telepon Sisil, dia bilang udah habis pulsa, nggak bisa bagaimana kasih tahu untuk tabungnya udah habis. Tapi ternyata masih bisa sambung. Pada waktu Sisil istrinya telepon balik, ternyata ada oksigen, cuma bilang bahwa oksigen habis. Tapi dia bisa dapat menghirup oksigen tersebut dari oksigen tabung rumah sakit yang dari semalam udah kosong. Ini dia katakan juga di slide berikutnya. Istrinya tanya, sayang udah bangun belum? Ya, ini percakapan sudah bisa baca sendiri. Udah tayang, mereka panggilnya tayang gitu kan. Udah sarapan, ini udah dapat kamar nih. Udah bantuin Pak Ubay yang ada di sebelahnya. Dia gak punya tabung oksigen. Sekarang aku bisa kasih tabung oksigen sambil nemenin Pak Ubay. Pak Ubay ini anaknya juga masuk gara-gara COVID. Disuruh pindah satu kamar sama anaknya. Pak Ubaynya bilang, enggak, aku lebih rasa aman di sini. Karena dilihat Marcel punya 12 tabung. Ya, dia Marcel punya 12 tabung. Di tengah-tengah drama ini ya Marcel tetap percaya bahwa Tuhan ada dan sanggup menolong dia. Pada waktu dia berteriak, dia cuma punya keyakinan, tenang, ada Tuhan, jangan takut, ya jangan takut. Puji Tuhan Marcel sehat, ya kembali bersama dengan istri dan anak-anaknya, namanya Seska, di next slide ya. Dan Seska sekarang udah usia 4 tahun ya, udah masuk TK dan ini foto hari Natal kemarin mereka. Istrinya Marcel adalah anak dari seorang musikus legendaris Indonesia, Mus Mujiono, ya pemain gitar jazz dan seorang penyanyi, pemain musik, pencipta lagu dan dia adalah vokal director di gereja kami. Ini adalah albumnya dari Sisil, Sweet Fragrance, yang semua lagu dan liriknya diambil dari kitab Mazmur, dari Alkitab. Semua pengalaman-pengalaman rohani ini, semua hanya bisa terjadi pada waktu mereka percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup di tengah situasi apapun. Pertanyaan hari ini, untuk bisa menikmati berkat-berkat jasmani yang kadang-kadang udah engap-engap ya, udah tipis kantong, segala macam, atau keadaan kesehatan kita, jasmani bicara soal kesehatan kita yang tidak dalam kondisi prima, ya. Apakah kau bisa tetap percaya bahwa Yesus cukup bagimu? Bahwa hadirat Tuhan cukup bagi engkau, dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemenangan, ada mujizat,
Mungkin tidak seperti yang engkau kehendaki, ya terjadinya. Tetapi kalau ada hadirat Tuhan, engkau bisa menikmati segala hal, segala sesuatu, bahkan hal-hal yang paling sederhana sekalipun dalam hidupmu. Hari ini, saya panggil pemain musik boleh maju ke depan. Ayo sama-sama belajar tenang, ya. Belajar punya rasa cukup tadi pagi, tapi juga belajar untuk punya rasa tenang, ya. Kalau engkau punya rasa cukup, engkau percaya hadirat Tuhan ada di sekitarmu dan itu cukup bagimu, milikilah rasa tenang. Bukan rasa tenang yang diproduksi oleh dunia, tapi rasa tenang yang datangnya dari pribadi itu sendiri, yaitu Yesus. Pertanyaan ini datang kepada saudara siang ini, apakah Yesus cukup bagimu? Ibrani 12 ayat 2, ayat yang terakhir. Ada sebuah ajakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kepada siapa saudara? Yesus. Yang akan memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus, dia sudah mengabaikan kehinaan, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia buat kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tidak ada alasan untuk meragukan kuasa dan kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Makanya Mazmur 5 ayat 13 berkata tadi, berkat Tuhan bagi orang benar itu dia memagari kita dengan anugerah Tuhan. Seringkali ya bahasa orang Kristen klise banget. Aku ada semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan dalam doa-doa orang Kristen, aku ada hari ini bisa berdiri semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi pertanyaannya, waktu tantangan datang dalam hidup kita, bisakah kita tetap berkata seperti itu? Karena kasih karunia Tuhan akan memagari kita. Anugerah Tuhan akan memagari kita. Di waktu yang paling tepat, Tuhan sanggup menolong saudara. Soal memberkati, itu hal yang kecil bagi Tuhan. Dia bisa berkati saudara, dia bisa rubah air jadi anggur. Duka menjadi sebuah sukacita. Dia bisa merubah hal-hal yang paling sedikit jadi berlimpah. Tapi ini yang lebih luar biasa. Bahkan Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. So, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua mengarahkan hati kita kepada Yesus, ya, dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi aku. Gak ada yang lain yang aku andalkan. Bukan dunia ini, bukan kekuatanku, bukan segala sesuatu yang aku alami, aku nikmati, aku makan, aku minum, aku rasakan. Enggak. Itu gak bisa membuat aku bisa menikmati dengan sempurna. Tapi pada waktu mata kita tertuju kepada Yesus, kepada anugerahnya, kepada kasih karunia-Nya yang membawa kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara, kita bisa jadi orang Kristen yang selalu resepsi di tengah dunia yang resesi. Kita bisa tetap tersenyum, bergembira dan bersuka cita meskipun keadaan kita tidak baik-baik saja. So, hari ini Jemaat Betani Yestoya Pontianak, bukan kebetulan Yestoya artinya Yesus tolong saya. Katakan, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Dan buat Tuhan Yesus itu hal yang mudah untuk menolong saudara. Saat semua mata tertutup, kepala tertunduk, saya ingin tanya sama saudara, berapa banyak saudara rindu bisa menikmati berkat jasmani dari Tuhan dalam hidup saudara? Berapa banyak saudara rindu untuk tidak memiliki rasa takut, bimbang akan situasi hidup yang engkau alami? Berapa banyak dari saudara rindu untuk memusatkan imanmu hanya kepada Tuhan dan membiarkan karya Tuhan itu bekerja atas hidupmu, memberikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita? Hadirat Tuhan lebih daripada cukup untuk memampukan kita menikmati hal-hal tersebut. Kalau itu engkau orangnya hari ini, maukah engkau mengangkat tanganmu ke atas dan katakan, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Dalam beberapa detik ini, katakan secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagiku.
Engkau sanggup mengadakan mujizat. Engkau sanggup melakukan apapun dalam hidupku.